Hari ini 14 Februari 2024, pemungutan suara digelar serentak di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi berharap pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi rakyat Indonesia, di mana rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden, partai hingga wakil rakyat secara jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Lalu bagaimana proses penghitungan suara pemilu 2024? Nah, ini telah hadir di studio bersama saya Ketua Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia, Bapak Umar S. Bakri, yang juga merupakan dari Lembaga Survei Nasional ya Mas ya Pak Umar ya, LSN, founder LSN. Ya, jadi kenapa Garuda TV dan LSN ini berkolaborasi? Jadi kita Garuda TV menyelenggarakan quick count bekerjasama dengan LSN, ya Pak Umar ya. Nah Pak Umar, tadi sudah bisa kita lihat bersama hasil dari beberapa lembaga survei dan menunjukkan sekali Pak Umar, angka untuk 02 itu betul-betul memperlihatkan bahwa ini apakah dipastikan sudah ya udah pemilu adalah satu putaran seperti itu Pak Umar? Dan gimana Pak Umar hasil dari penghitungan suara dari LSN? Ya kalau quick count LSN kan sampai detik ini itu sekitar 57 atau 58% ya data masuk Mbak. Secara metodologi kita belum berani membuat kesimpulan dalam data yang belum mencapai. Kalau sudah 70% mungkin kita sudah berani menarik kesimpulan ya. Tapi paling tidak trennya sejak 0% tadi pasangan nomor 2 Prabowo Gibran itu selalu di atas dan selalu jauh dari nomor 1 dan nomor 2. Jadi tren seperti ini kelihatannya ya kalau secara awam berani kita katakan hampir pasti Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres 2024 ini. Ya kalau tapi secara metodologi kita tetap memegang kode etik. Kita belum berani menarik kesimpulan dalam persentase belum mencapai 70%. Oh seperti itu ya Pak Umar ya. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi, walaupun itu kecil kemungkinannya. Karena gini Pak Umar, kita sebagai awam nih, saya dan mewakili masyarakat kan, ini tadi kan data quick count, kan sudah ditampilkan Pak Umar, sejak masih 10%, lalu 20, lalu 30. Nah ini selain LSN juga ada beberapa lembaga lain gitu, seperti tadi LSI DNIJA, LSI, lalu juga Ceres Network, dan angkanya tidak terlalu berjauhan Pak Umar, dan kenaikannya pun dari ketiga paslon tersebut sama. Nah artinya kalaupun nanti secara Pak Umar sampaikan bahwa masih menunggu, belum bisa disimpulkan sekarang. Tapi kalau ngelihat trennya itu sama Pak Umar. Jadi ini bahwa 2 itu mengungguli jauh dari 1 dan 3. Iya betul, trennya itu nggak bisa dibantah bahwa dominasi Prabowo Gibran atas 2 pasangan yang lain itu tak bisa dibendung lagi. Ya, tetapi sekali lagi baik dari pendekatan agama maupun pendekatan saintifik, kita tidak boleh gegabah ya menarik kesimpulan. Ya, kita juga harus punya empati terhadap pasangan nomor 1 dan nomor 3 juga ya. Artinya dengan data masih sekitar 40% itu segala kemungkinan masih bisa terjadi, tapi tren tidak bisa dibantah sejak 0% sampai 57, 58 sampai 60%. Prabowo Gibran leading teramat jauh dari nomor 1 dan nomor 3 Mbak Eli ya. Baik. Nah Pak Umar, ini kan kalau ngelihat hasil quick count, sementara kan quick count itu kan dibandingkan dengan ketika kita kemarin melihat data-data dari lembaga survei yang melaksanakan survei, ini sepertinya justru lebih tinggi nih Pak Umar, melihat angka kemenangan dari angka yang paling gede dari untuk 02 nih. Malah justru lebih besar persentasenya dari hasil survei kemarin. Kenapa Pak Umar? Iya, ini jarang terjadi Pak Eli ya. Hasil survei jauh lebih rendah daripada hasil quick count. Di mana sebelum-sebelumnya seperti apa Pak Umar? Biasanya itu hasil survei itu terlalu kadang lebih tinggi dari quick count ya, karena mungkin ya kalau prediksi saya dalam masa tenang pasca kampanye itu publik itu betul-betul mengambil pelajaran dari apa yang terjadi selama kampanye, selama perdebatan ya. Berarti dinamika politik beberapa hari ini justru bisa membuat pemilih berubah ya Pak? Jadi terutama kan kalau survei itu antara 51 sampai
51 sampai 53% ya, Mbak ya. Iya, untuk iya, Prabowo betul. Gibran. Rata-rata hampir Nah, sebagian besar. artinya berarti ada kenaikan sekitar 5 sampai 6%. 6%. Itu dari mana? Itu dari masa swing voters. Oh, Jadi baik. dari kelompok pemilih yang pada saat disurvei belum mengambil keputusan. Baik, baik. Nah, pada saat Minggu Tenang ini mereka rupanya betul-betul merenungkan. Dan memang jumlah swing voters itu dari berbagai lembaga survei, kalau ditarik rata-rata itu antara 4 sampai 7%. Baik. Nah, jadi ini hampir semua swing voters itu cenderung bermigrasi ke pasangan 02. Setelah merenungkan dengan akal sehat mereka, dan mungkin juga pertimbangan-pertimbangan perlunya pilpres satu putaran gitu ya, karena kalau pilpres itu 2 putaran, bukan hanya negara saja yang secara finansial itu kerepotan, tapi juga publik cukup lelah, capek dengan kegaduhan politik yang nggak ada akhirnya gitu. Jadi swing voters ini lebih lebih rasional menjatuhkan pilihannya pada pasangan yang memang menurut mereka paling realistis gitu. Dari program-program yang dijanjikan dalam kampanye pun juga paling realistis gitu, tidak melambung-lambung atau terlalu halusinasi gitu. Baik. Baik Pak Umar, ini kan kalau membandingkan ya, tadi Pak Umar sudah sampaikan kalau melihat tren data yang sekarang sudah dilihat dari quick count, dan tadi Pak Umar sudah menyampaikan bahwa hasil survei biasanya memang kadang lebih tinggi dari hasil quick count. Ini kan bisa dipastikan, ini kan karena kan memang quick count itu kan metode di mana hasil dari penghitungan suara di tiap TPS kan Pak Umar. Jadi sebetulnya hasil ini sudah bisa dianggap merepresentasikan dari ini kan 2.000 TPS. Sementara kita ada 800.000 lebih TPS. Nah, apakah ini sudah bisa merepresentasikan dari 800.000 TPS lebih itu Pak Umar? Ya, pertama quick count itu kalau di dalam teori survei itu disebut sebagai ex post facto. Jadi penelitian pasca kejadian. Baik. Kalau survei itu peristiwanya belum terjadi. Kamu nanti milih siapa? Atau kalau seandainya sekarang dilaksanakan pemilu, Anda pilih siapa? Itu kalau survei kan. Jadi orang belum memilih. Tapi kalau quick count itu orang sudah memilih, baru dihitung. Jadi setelah peristiwa. Nah, itu kalau apa tadi Mbak yang ini soal bahwa apakah sudah bisa mewakili seluruh 800.000 apakah TPS tersebut? Ya jelas kalau quick count itu adalah representasi dari sampel yang diambil dalam quick count ini adalah representasi dari populasi. Baik. Secara metodologi ya. Kalau misalnya kita tidak percaya bahwa hasil quick count itu bukan representasi dari populasi atau harapan masyarakat seluruh pemilih ya, kita mau percaya pada metode apa lagi kan gitu ya. Jadi mungkin kita kalau tidak percaya pada quick count sebagai sebuah metode ilmiah, pilihan lain adalah mempercayai dukun gitu kan. Baik, karena ini memang dari artinya survei ini kan lembaga-lembaga kredibel, terintegritas ya Pak Umar ya. Pak Umar, saya akan bertanya lagi dengan beberapa hal, misalnya kita masih melihat tren suara yang memang belum full 100%, tapi saya akan bertanya lagi, tapi kita harus jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, laporan pemilu dan dialog saya bersama Pak Umar S. Bakri akan kami lanjutkan setelah jeda. Tetaplah di Laporan Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu Garuda TV. Ya, dialog saya bersama Bapak Umar S. Bakri akan saya lanjutkan. Oke, Pak Umar, tadi seperti sudah disampaikan oleh Mas Oleg terkait tren sosmed hari ini. Nah, Pak Umar melihat bahwa artinya kalau Pak Umar memantau nih Pak, kalau sejauh mana TPS misalnya yang hari ini mungkin apakah sudah ada data bahwa lembaga survei bisa melihat berapa yang tidak menggunakan mungkin hak suaranya atau beberapa yang memilih golput atau seperti itu, ada nggak Pak Umar? Sudah ketemu nggak? Sudah adakah datanya? Ada, di dalam quick count itu memang ada beberapa variabel yang diukur selain seberapa besar atau seberapa persen jumlah
suara dari ketiga paslon, tapi juga berapa persen surat suara yang rusak atau tidak sah, dan seberapa persen warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput itu diukur. Nah itu rata-rata kalau LSN itu sampai saat ini sekitar 6-7%. Oh, 6-7%. Ya, sampai data 65% masuk ya. Itu yang golput. Golput ini bisa golput ideologis, bisa golput administratif. Baik. Itu sekitar 6-7%. Baik. Nah, kalau melihat data ya Pak Omar dari hasil tadi kan sudah terlihat ya. Ada data yang menunjukkan bahwa paslon nomor 2 unggul, dan sementara untuk parpolnya itu terlihat masih sementara ini memang masih dikuasai atau masih PDIP. Enggak, kalau partai ini kita belum bisa tarik kesimpulan. Oh jangan, belum bisa ditarik dari kesimpulan. Berbagai lembaga survei berbeda-beda. Jadi sangat berbeda-beda. Jadi belum ada tren. Untuk parpol jangan ya, kita belum bisa simpulkan saat ini ya. Trennya tapi belum memang ketemu. masih terlihat untuk paslon ya Pak Omar. Ya. Kalau paslon, meskipun LSN itu tadi 65% ya data masuk. Ini seperti ini LSI DNJA 82,9%. Kemudian Sirus itu 70-an% tadi. Baik. Dengan data seperti ini barangkali tanpa mendahului Tuhan dan KPU ya, rakyat Indonesia sudah bisa merayakan hadirnya seorang presiden baru ya. Baik. Sekali lagi tanpa mendahului KPU, karena presiden baru nanti akan diumumkan oleh KPU, tetapi quick count ini adalah metode saintifik, metode ilmiah yang sudah teruji ribuan kali dalam berbagai kontestasi pemilu di seluruh dunia, yang kalaupun salahnya itu kecil sekali. Jadi sudah 82% ya LSI itu. Saya rasa saya secara pribadi juga mengucapkan selamat kepada presiden kita yang baru meskipun kita hormati KPU juga ya. Oke, nah tadi soal menghormati KPU dan menunggu hasil KPU, kita mau tahu sejauh mana sih hasil quick count ini, apakah betul-betul akan persis sama nanti dengan hasil KPU? Tapi Pak Umar nanti menjawabnya ya, kita harus jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog saya bersama Pak Umar dan Pak Mas Olek akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Laporan Pemilu. Ya pemirsa, informasi tadi akhirnya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga pelaksanaan pemilu 2024 ini pada hari ini berjalan lancar, jurdil, dan saya Eli Husin pamit undur diri. Tapi setelah ini live event Laporan Pemilu 2024 kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah di Garuda TV di live event Laporan Pemilu. Oke, Pak Umar, ini kan soal quick count ini, tadi kita sudah bisa melihat ya Pak Umar ya, bagaimana semuanya rata-rata mirip nih, bahwa nomor 2 suaranya cukup tinggi gitu ya, sudah pasti dipastikan tadi Pak Umar sudah menyampaikan di atas 50%, artinya sudah pasti ini dipastikan satu putaran. Lalu kalau melihat tren Pak Umar ini sepertinya memang pasangan 01 justru berada di peringkat kedua, sementara pasangan nomor urut 3 berada di peringkat ketiga. Ini agak berbeda Pak Umar dari hasil-hasil survei sebelumnya, di mana memang terlihat sekali bahwa sebetulnya 3 dan 1 itu sebenarnya saling kejar-mengejar ya. Bahkan ada yang justru unggul 1, lalu ada juga lembaga survei unggul 3, tapi ini rata-rata lembaga-lembaga sekarang yang sudah melaksanakan quick count sudah bisa dipastikan ini sepertinya nomor urutnya sudah terlihat ya Pak Umar. Iya, betul Mbak Eli. Pada awal terbentuknya pasangan-pasangan atau paslon untuk kontestasi Pilpres 2024, itu Ganjar Mahfud itu sebenarnya ada di posisi kedua, ya, walaupun bedanya dengan Anies Mohaimin tidak terlalu besar, tapi ada di posisi kedua. Namun dari minggu ke minggu terus mengalami kemerosotan elektabilitas oleh karena berbagai blunder yang dilakukan oleh baik oleh Ganjar, oleh Mahfud maupun oleh partai pengusung, dalam hal ini PDI Perjuangan, khususnya lagi adalah Megawati. Jadi blunder-blunder yang dilakukan oleh kubu pasangan 03 itu membuat suaranya terus merosot dan disalib oleh Anies Mohaimin pada
bulan-bulan terakhir menjelang Pilpres ini, Mbak Eli ya. Kalau tren 02 itu stabil terus di atas 50%. Baik. Tapi kecenderungannya kan gini, kalau Anies Muhaimin itu kalau dibandingkan dengan hasil survei itu cenderung stabil, hampir sama. Hampir semua lembaga survei Anies itu antara 24 sampai 27%. Sedangkan kalau Ganjar itu hasil survei itu antara 18 sampai 21%. Ya, baik. Tapi kenyataannya justru antara 15 sampai 16%. Artinya apa? Banyak suara atau pendukung Ganjar itu bermigrasi ke 02. Baik, baik. Jadi 02 ini selain mendapatkan suara dari swing voters, juga mendapatkan limpahan migrasi dari pasangan 03 yang semakin kecewa dari hari ke hari dengan blunder-blunder yang dibuat oleh pasangan tersebut. Terlihat juga 01 juga dapat tambahan suara ya, Pak Omar? Ya, kalau 01 stabil, tapi kalaupun ada tambahan sedikit ya. Sedikit ya. Itu tapi itu pun juga buah dari kampanye-kampanye yang mengeksploitasi isu agama, betul, betul. Bukan dari pemilih rasional. Baik, baik, baik. Nah tadi Pak Omar, kalau melihat ya, kita sudah bisa nyaksikan dan tadi suara ini kan di luar ekspektasi seperti yang tadi Pak Omar sampaikan. Ini angka Prabowo Gibran ini cukup melejit dari angka lembaga-lembaga survei yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini kan quick count, ini hasil yang bisa artinya bisa dilihat bahwa kita bisa meyakini bahwa kemenangan memang untuk 02 ya Pak Omar ya. Ya, saya rasa tidak bisa dipungkiri lagi kemenangan Prabowo Gibran adalah suatu realitas. Ya, sekali lagi, mohon maaf pada KPU, kita tidak bermaksud mendahului. Ini adalah hasil dari metode ilmiah yang bernama quick count. Ya. Jadi metode ilmiah itu menjanjikan suatu kepastian, ya. Meskipun ada error, tetapi errornya itu sangat minimalis. Jadi salah-salahnya metode ilmiah, apalagi ini 4 lembaga survei mainstream yang tayang di Garuda TV ini semuanya lembaga senior yang sudah lama malang melintang dalam dunia survei dan quick count di Indonesia, Mbak. LSM sejak tahun 2009 sudah melakukan quick count dan ditayangkan berbagai stasiun TV, begitu juga LSI dan Sirius Network, dengan hasil quick count hari ini yang hampir sama ya, meskipun persentasenya bervariasi dari 66% LSI sampai yang paling tinggi LSI lembaga, dan sampai yang paling tinggi adalah LSI DNIJA udah 84% ya. Tetapi tren angka perolehan suara dari ketiga paslon itu sudah mulai hampir sama sejak angka 50-an% ya. Jadi kemungkinan terjadi keajaiban itu nampaknya sangat kecil sekali dengan tren seperti ini, Mbak Eli ya. Oke, baik. Nah, Pak Umar, ini kan biasanya kalau quick count, tadi kan Pak Umar mengatakan bahwa sepertinya memang angka belum 100%, tapi iya kita lihat bahwa LSI dan DJA paling besar sudah hampir 80%. Nah, biasanya ini ditutup sampai jam berapa nih Pak Umar untuk hasil quick count pada hari ini? Biasanya kalau pengalaman quick count sebelumnya itu setelah maghrib atau setengah 7 itu baru 100% ya. Oh, dapat 100% ya? Setengah 7 malam biasanya itu sudah selesai itu. Baik. Oh gitu ya Pak Umar ya. Nah, Pak Umar, metodologinya seperti apa sih Pak Umar? Mungkin harus dijelaskan lagi ke masyarakat. Kenapa kemudian misalnya bagaimana tim Pak Umar diterjunkan dan kita sama-sama bekerja sama terkait hal ini Pak Umar untuk melaksanakan quick count gitu ya, dan seperti apa sih Pak Umar ketika cara kerja dari tim Pak Umar ini di lapangan? Iya, jadi pertama-tama ketika kita mau melakukan suatu pekerjaan ilmiah yang bernama survei, quick count atau kegiatan riset lainnya, itu yang perlu menjadi fokus kita adalah metodologi. Karena itu senjata utama dari para peneliti adalah metodologi. Dia salah dalam menggunakan metodologi, maka jangan berharap hasilnya itu akan akurat gitu. Nah, biasanya baik quick count maupun survei itu pertama-tama kita tetapkan dulu margin of error. Kenapa margin of error? Karena margin of error itu
banyak kaitannya. Pertama adalah kaitan dengan dana. Karena semakin kecil margin of error, dibutuhkan sampel semakin besar. Oh begitu Pak Umar ya. Misalnya kita taruh margin of error-nya 1%, itu bisa 4.000 lebih TPS atau sampai 5.000. Nah itu kan konsekuensinya membutuhkan biaya yang besar. Baik. Jadi margin of error itu bukannya sekedar maunya biar keren atau segala macam, tapi dia berkaitan dengan biaya, dia berkaitan dengan jumlah sampel gitu. Nah akhirnya ternyata untuk konteks Indonesia yang demikian luas itu, lembaga-lembaga survei itu hampir ada ya semacam kesepakatan menggunakan margin of error 1% itu dengan jumlah sampel 2.000 ya, 2.000 sampel, 2.000 TPS di seluruh Indonesia. Itu rata-rata hampir semua lembaga survei mainstream itu 2.000 TPS. Nah, petugas kita itu tidak kita datangkan dari Jakarta karena lembaga-lembaga survei mainstream itu sudah mempunyai tenaga di setiap provinsi. Networknya, jaringannya sudah setiap provinsi kita punya koordinator dan mereka jaringan itu ada yang digaji per bulan dan sebagainya. Jadi nggak perlu diterjunkan dari Jakarta. Di setiap provinsi kita punya tenaga peneliti. Jadi bisa bergerak kapan aja Kapan saja ya. Misalnya LSN itu persiapan 1 minggu saja. Bisa itu bisa karena udah biasa ya Pak Umar ya. Dan mereka selalu standby untuk melaksanakan perintah-perintah survei maupun quick count LSN. Nah kemudian dari lapangan itu mereka ditempatkan di TPS-TPS. Membawa handphone ya masing-masing, langsung dan sudah kita sediakan format cara pelaporan hasil dari TPS ke pusat itu ada formatnya yang seragam seluruh Indonesia. Dan di sana nggak mungkin ada orang iseng mengirim data ke kita untuk mengacaukan, nggak mungkin karena ada kode-kode tertentu yang kalau ada orang masuk itu langsung ketahuan dan itu akan terdelete dengan sendirinya data itu sehingga data yang tampil di layar TV ini adalah murni data dari TPS. Nanti bisa dicek, misalnya di Papua, di Jayapura, TPS nomor sekian, hasilnya berapa, nanti di KPU bisa dilihat. Gitu. Akan sama ya dengan yang diperoleh oleh lembaga-lembaga survei. Memang dulu pernah ada suatu kejadian partai tertentu yang masanya itu fanatik, itu sering mencuri-curi kesempatan, baik dalam survei maupun quick count, itu memasukkan suara ya untuk mendongkrak partai atau calonnya. Tapi dengan semakin canggihnya teknologi quick count maupun survei, cara-cara seperti itu sekarang sudah dengan cepat akan ketahuan dan dieliminasi itu data pengganggu itu. Baik. Ya, Mbak. Baik. Oke, Pak Umar, kita akan lanjutkan dialog lagi, tapi kita harus jeda sebentar dengan Mas Olek. Baik, pemirsa, live event laporan pemilu 2024 akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, Pak Umar, tadi kan ini Jawa Tengah. Jawa Tengah ini kan memang dikenal sebagai disebut kandang banteng. Bahwa biasanya memang selalu menang PDIP, selalu menang dimanapun merah lah ini. Jawa Tengah ini disebut selama ini kita anggap merah. Nah, kalau bagaimana di Pilpres kali ini, Pak Umar melihat dari data quick count? Begini, kalau Jawa Tengah sebagai kandang banteng itu tidak bisa dipungkiri, semua orang melihat itu realitas ya. Tapi kita juga harus akui bahwa di Jawa Tengah itu selain ada kekuatan Banteng atau PDI Perjuangan, ada kekuatan Jokowi. Ya. Jadi kalau Presiden Jokowi dan termasuk PDI Perjuangan pada pemilu 2019 itu mendapatkan suara yang cukup besar di Jawa Tengah, itu sangat masuk akal. Tapi ketika PDI Perjuangan melakukan serangan-serangan frontal terhadap Pak Jokowi, maka pendukung-pendukung Jokowi di Jawa Tengah ini bermigrasi ke Pak Prabowo Gibran. Baik. Jadi apa yang diperoleh peningkatan suara yang signifikan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Tengah ini, selain memang semakin melemahnya PDI Perjuangan sebagai partai tradisional di daerah tersebut akibat kepemimpinan dari Ibu Megawati yang semakin melemah, juga blunder-blunder berupa serangan-serangan terhadap Presiden Jokowi yang memang popularitasnya masih sangat tinggi di Jawa Tengah. Itu yang tidak diperhitungkan oleh para politisi PDIP itu melakukan suatu aktivitas bunuh diri, saya kira ya, menyerang Jokowi itu.
Jadi ini suatu pembuktian juga buat Jokowi, Presiden Jokowi yang selama ini dianggap sebagai petugas partai oleh PDI Perjuangan bisa mengalahkan majikannya lah katakan begitu ya, seorang petugas partai gitu. Nah, ini suatu pembelajaran juga buat PDI Perjuangan ya, mengeluarkan diksi-diksi yang merugikan mereka sendiri. Saya rasa Mbak Eli. Nah, Pak Umar, kalau melihat tadi yang Pak Umar sampaikan ya, selama ini memang Jawa Tengah adalah selalu unggul PDIP. Lalu kemudian ditambah figur Jokowi yang lalu semakin membesarkan, menguatkan suara PDIP. Artinya kalau melihat tren yang sekarang atau bagaimana sekarang ini terjadi, perkembangan yang sekarang, kondisi sekarang terjadi, artinya sebetulnya masyarakat itu tidak loyal ke partai ya Pak Umar, tapi ke sosok, ke figur. Ya, yang loyal ke partai juga masih cukup banyak, karena ideologis ya, orang Jawa Tengah itu ideologis. Jadi dulu, merah itu ideologis? Iya, dulu ketika masih ada PKI ya, Partai Komunis itu kan orang Jawa Tengah juga sangat fanatik juga pada PKI. Kemudian PKI nggak ada, ke Partai Nasionalis, Partai Banteng ya, PDI Perjuangan gitu. Tetapi masyarakat itu terutama generasi milenial dan Gen Z itu kan semakin rasional gitu ya, memilih suatu kandidat itu tidak semata-mata berdasarkan partai ID atau loyalitas kepada partainya, tetapi betul-betul dengan pertimbangan memilih seorang calon yang sesuai dengan rasionalitasnya. Dan dari ketiga paslon ini yang sesuai dengan rasionalitas generasi milenial dan Gen Z itu ya ternyata pasangan 02 gitu. Jadi bahwa fanatisme terhadap PDI Perjuangan masih ada, iya memang terutama untuk generasi-generasi lama ya, tapi untuk generasi-generasi milenial sekarang sudah mulai realistis ya, mulai rasional dalam menentukan pilihan. Oke, nah Pak Umar, kalau melihat hasil pada hari ini Pak Umar, kita bisa tadi Pak Umar sudah sampaikan, teman-teman itu menyampaikan hasilnya, dan walaupun nanti biasanya Pak Umar, teman-teman akan jam berapa nih kemudian secara resmi gitu ya, lembaga survei kemudian mengumumkan dan menutup, lalu ini sebagai pernyataan resmi dari tiap-tiap lembaga survei Pak Umar terkait hasil quick count pada hari ini. Nah, berdasarkan pengalaman kita melakukan quick count sejak tahun 2009 ya Mbak Eli ya, berarti sudah ini yang keempat kali pemilu nasional kita melakukan quick count. Itu angka 100% atau total data masuk 100% itu biasanya setelah maghrib ya. Kadang-kadang pernah juga terjadi ada kesulitan listrik mati di suatu daerah, nggak bisa kirim data ke pusat gitu ya. Itu bisa sampai jam 9 malam, gantung di 99, sekian persen. Begitu bisa saja terjadi karena memang Indonesia ini luas dengan berbagai macam karakteristik geografis dan persoalannya, sehingga kita menjanjikan jam 18.30 100% juga nggak berani, tapi rata-rata setelah maghrib itu sudah 99, sekian persen gitu Mbak Eli ya. Jadi ya kalau sudah 99,9% itu ya udah selesai sebenarnya begitu. Baik. Apapun nggak akan berpengaruh lagi. Oke, Pak Umar, kalau seperti ini kan untuk biar menang itu kan 50+1. Nah, ini kan suaranya 02 sudah artinya meninggalkan jauh ya, sudah cukup tinggi 58,49 misalnya saat ini LSI Denny JA. Nah, Pak Umar, apakah dari LSN bisa melihat sebaran kemenangan dari 02 ini, apakah representasi dari hampir seluruh wilayah atau ada yang tetap unggul 3 atau 1 gitu di beberapa provinsi atau wilayah, Pak Umar? Kalau dari data LSN, hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia pasangan Prabowo Gibran itu unggul. Memang ada beberapa daerah tertentu ya, seperti Aceh, Sumatera Barat, itu Anies sangat tinggi ya. Bahkan dalam survei itu Aceh itu selalu unggul Anies atau atas Prabowo. Ini 01 unggul di Aceh. Nah sekarang data dari Aceh masih banyak yang belum masuk karena dia terakhir ya. Aceh itu termasuk paling jauh, paling belakangan. Kalau Papua paling duluan gitu. Jadi tapi trennya ya banyak terjadi migrasi, artinya banyak suara Pak Prabowo yang di survei itu
lebih rendah daripada di quick count. Jadi terjadi lonjakan peningkatan suara yang sangat signifikan dalam quick count kali ini ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, kalau di Papua itu hampir sekian kali pemilu Pak Prabowo kalah ya. Tapi begitu quick count kita mulai dari titik nol, itu langsung melonjak karena data pertama dari Papua kan masuk kan begitu. Jadi hampir di semua basis Pak Jokowi kuat. Di mana Pak Jokowi kuat, pasti Prabowo Gibran unggul mutlak. Gitu ya. Sedangkan di basis-basis yang dulu Pak Prabowo sangat kuat seperti Aceh, Sumatera Barat, itu Anies kuat. Meskipun termasuk Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan itu basis-basis Pak Prabowo pada 2 pemilu sebelumnya sangat kuat, tapi banyak direbut oleh Anies ya suaranya. Tapi tetap masih menang gitu ya. Pak Umar, kalau melihat ini berarti ada juga pendukung Prabowo yang kemudian swing ya ke Anies berarti ya? Pendukung Pak Prabowo pada pemilu 2019. Iya, artinya mereka kemudian misalnya ya mungkin tadi yang seperti yang Pak Prabowo bilang ketika memutuskan untuk bergabung dan bersatu dengan Jokowi, banyak pendukung yang kecewa. Nah ini mungkin bagian dari pendukung yang kecewa itu. Dan komunitas mereka kita juga sudah tahu biasanya adalah dari kalangan komunitas Muslim yang garis keras gitu yang menganggap pilihan terhadap calon itu adalah bagian dari keimanan mereka begitu ya. Sehingga isu itulah yang dieksploitasi, dikapitalisasi untuk memperoleh suara hingga sampai 24, 25, 26% sekarang ini itu banyak diperoleh karena faktor itu ya. Dulu kan orang-orang Islam garis keras ini banyak yang bergabung mendukung Pak Prabowo ya. Tapi Pak Prabowo mulai rasional gitu bahwa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, sangat majemuk, pendekatan-pendekatan yang segmented, yang partisan seperti itu tidak menjanjikan masa depan. Nah, tapi tetap aja masih banyak orang-orang yang kecewa dengan pilihan jalan Pak Prabowo itu ya, dan mereka akhirnya bermigrasi ke Anies ya, mendukung Anies yang karena mengkapitalisasi isu agama itu. Baik. Ya. Pak Umar, kita akan lanjutkan dialog lagi, tapi kita harus jeda sebentar. Mas Oli, kita harus jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, dialog kita di Garuda TV dan acara dari Istora Senayan akan kita lanjutkan setelah jeda. Tetaplah di live event Laporan Pemilu 2024. Nah, Pak Umar, kalau melihat di situ juga tadi di Istora kan kita sudah lihat tuh Pak Umar, jadi suasana menyaksikan quick count. Iya. Dan tadi Pak Umar juga menyampaikan bahwa lalu kemudian kalau melihat hasil seperti ini Pak Umar, jam berapa kira-kira nanti dari LSN sendiri akan mengumumkan hasilnya? Jadi seperti biasanya setiap kali kita melaksanakan quick count akan kita tutup dengan pengumuman hasil quick count oleh LSN yang nanti akan kita diliput oleh banyak media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik ya. Nah itu akan kita lakukan antara pukul 18.30 sampai 19 ya, biasanya seperti itu Mbak. Nah tetapi sekali lagi dengan hasil quick count di 4 lembaga survei yang bekerja sama dengan Garuda TV ini, kita sudah bisa menarik suatu kesimpulan bahwa Pilpres 2024 itu akan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, diikuti oleh pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin, dan terakhir adalah pasangan Ganjar Mahfud. Dan hasil ini tidak berbeda jauh dengan hasil-hasil survei dari lembaga-lembaga mainstream ya. Jadi kalau ada lembaga survei yang hasil surveinya memenangkan paslon nomor 1 dan nomor 3, sekarang bisa lihat sendiri bahwa lembaga-lembaga survei mainstream ini sudah tidak perlu diragukan lagi dari segi metodologinya ya. Ternyata hasil survei dan hasil quick count trennya sama. Dari awal sudah diprediksikan Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres. Nah, hanya memang
kalau dalam kacamata akademik itu ini di luar prediksi dalam pengertian melebihi prediksi ya. Sedangkan dalam kacamata orang awam atau kacamata kubu 02 ini melebihi ekspektasi. Ya. Melebihi ekspektasi dari kubu nomor 2. Saya yakin mereka mungkin juga tidak membayangkan akan memenangkan Pilpres dengan angka yang cukup fantastis gitu. Karena Jokowi sendiri pada Pilpres 2019 tidak sebesar ini. Gitu, angkanya ya kan cuma 55% kan. Padahal pesertanya hanya 2, ini pesertanya 3 bisa mencapai angka 58% itu luar biasa saya rasa Mbak Aeli ya. Oh begitu ya Pak Umar ya. Ya tadi menarik yang Pak Umar sampaikan, sepanjang Pak Umar melaksanakan survei gitu ya, melaksanakan quick count, dan ini sepanjang pengalaman Pak Umar ini betul-betul melebihi yang misalnya dari hasil yang sudah misalnya direncanakan atau bisa paling nggak bisa diperhitungkan atau diperkirakan ya Pak Umar ya. Iya, karena lembaga survei termasuk LSI Denny JA juga membuat suatu prediksi, yaitu dari hasil surveinya itu tidak mencapai 58% juga. Termasuk juga prediksi LSN karena kita juga menganut asas prudence ya, kehati-hatian juga. Tetapi yang penting adalah semua lembaga survei yang bekerja sama dengan Garuda TV ini menghasilkan tren yang tidak berbeda jauh. Tren quick count-nya tidak berbeda jauh dengan survei. Ini menunjukkan bahwa metode ilmiah itu tetap bisa diandalkan untuk mengkalkulasi kegiatan politik. Ya. Yang dulu orang membayangkan, oh nggak mungkin, politik itu kan social activity yang variabelnya itu sangat dinamis, yang tidak bisa diukur dengan pendekatan-pendekatan matematik dan statistik seperti ini. Tetapi ternyata metode ilmiah dengan mengadopsi statistika dan matematik itu bisa dimanfaatkan untuk riset-riset sosial, termasuk riset politik yang bernama quick count hasil pemilu ini, Mbak Eli ya. Berarti cukup tinggi ya pengaruh sosial media ya Pak Umar ya, kalau melihat seperti ini Pak Umar. Iya, karena pertama pemilih Indonesia mayoritas adalah dari generasi milenial dan Gen Z yang sangat dekat dengan teknologi yang bernama media sosial, sehingga instrumen media sosial itu nggak bisa diabaikan. Tetapi juga jangan lupa Mbak Eli ya, terlalu lebay menggunakan media sosial bisa menjadi bumerang juga. Sebagai contoh misalnya dulu presiden media sosial itu adalah Ganjar Pranowo, sehingga sampai Puan Maharani pun marah-marah ya, pemimpin itu tidak lahir dari media sosial. Nah itu karena terlalu lebay, kurang cerdas di dalam menggunakan media sosial, ternyata malah jadi bumerang ya buat Ganjar ya. Yang dulu orang, oh inilah calon presiden kita ya, sangat populer sekali di media sosial. Jadi media sosial itu sangat vital pengaruhnya bagi preferensi publik dalam menentukan pilihan, sepanjang kita bisa menggunakannya secara cerdas ya, tidak lebay gitu. Iya baik. Ya menarik ini, jadi hasil yang kita lihat bersama dari quick count ini membuat mungkin Mas Oleg pun cukup surprise, Pak Omar pun yang selama ini sudah sejak tahun 2009 menyelenggarakan quick count juga cukup surprise ya Pak Omar. Karena ternyata bagaimana rakyat ternyata lah yang menentukan ya Mas Pak Omar ya, betul. Kalau melihat hasil seperti ini ya. Pada akhirnya rakyatlah yang menentukan, dan Pak Prabowo itu berkali-kali mengatakan saya tidak lelah berhenti minta dukungan amanat dari rakyat gitu, dan sekarang rakyat memberikan amanah itu kepada beliau ya, mudah-mudahan ya, tinggal berapa persen lagi begitu. Jadi dengan ketulusan beliau yang ingin mengabdi kepada Republik ya, itu dijawab juga ketulusan oleh rakyat dengan memberikan suaranya kepada pasangan 02 ini. Menurut saya seperti itu Mbak Eli. Iya, jadi ini memang tadi ada peranan dari Jokowi gitu ya, untuk menambah suara di 02. Tapi sebenarnya figur dua orang sendiri, yakni Prabowo dan Gibran juga cukup besar ya. Jadi gini, kita nggak bisa abaikan, jangan menganggap bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu semata-mata variabel Jokowi efek ya gitu. Ya. Jokowi efek itu punya peran penting di dalam kemenangan Prabowo Gibran, tetapi modal utamanya sendiri adalah pada kekuatan figur Pak Prabowo itu sendiri. Ya, setiap kali dilakukan survei, mengapa memilih Pak Prabowo? Ya, pertama tentu adalah karena pertimbangan beliau adalah tegas gitu ya. Dan dalam situasi ketidakpastian geopolitik dunia seperti sekarang ini,
kita membutuhkan seorang pemimpin dengan karakter dan keahlian serta kapabilitas seperti beliau, ya seperti disampaikan oleh Budiman Sujatmiko, kenapa beliau hijrah dari PDI Perjuangan ke Gerindra itu karena dia tahu betul Indonesia ke depan itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat, yang strategik seperti Pak Prabowo ini, dan rakyat ternyata paham gitu apa yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko itu. Rakyat tidak bodoh seperti yang kita bayangkan selama ini gitu. Baik. Pak Umar S. Bakri, founder dari Lembaga Survei Nasional LSN. Terima kasih sudah selama 2 jam kita bersama-sama berdialog dan menemani kita di laporan pemilu tadi dan live event laporan pemilu 2024. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak. Pemirsa, live event laporan pemilu 2024 akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di live event laporan pemilu 2024.